Oh my god. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dan hormat saya kepada Bapak Mahaputra selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Perkenalkan, saya Gina Fitriani dengan NIM 112510002 dari Program Studi Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Nah, pada video ini saya akan membahas salah satu tema penting nih dalam PKN, yaitu harmoni antara hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Jadi topik ini sangat dekat loh dengan kehidupan sehari-hari kita gitu. Karena berkaitan langsung dengan bagaimana kita sebagai warga negara bersikap dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Sebelum masuk materi, saya mau tanya dulu nih ke teman-teman. Pernah nggak sih kita ngerasa pengen semua hak kita dipenuhi? Tapi kadang kita lupa sama kewajiban kita sendiri. Contoh yang paling sederhana aja deh. Misalnya, kita pengen lingkungan kita bersih. Tapi kita juga kadang masih suka buang sampah sembarangan. Walaupun sampah itu kecil ya teman-teman, itu Tetap sampah. oke. Nah, dari situ aja kita bisa lihat kalau masih banyak dari kita yang belum seimbang antara hak dan kewajiban. Dalam kehidupan bernegara, hak dan kewajiban itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Karena keduanya saling berkaitan dan harus berjalan seimbang. Setiap warga negara pasti punya hak, tapi mereka juga punya kewajiban yang harus dijalankan. Hak warga negara adalah sesuatu yang kita dapatkan sebagai anggota negara, dan itu dijamin oleh hukum loh. Contohnya seperti yang pertama, hak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, hak untuk hidup dan mendapat perlindungan. Yang ketiga, hak berpendapat. Yang keempat, hak mendapatkan pekerjaan. Dan yang terakhir, hak mendapatkan pelayanan kesehatan. Tapi di sisi lain, kita juga punya kewajiban. Kita harus tahu dulu nih, apa sih itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebagai warga negara, sesuai dengan aturan yang berlaku. Contohnya, yang pertama yaitu menaati hukum. Yang kedua, membayar pajak. Yang ketiga, menghormati hak orang lain. Yang keempat, ikut menjaga negara. Dan yang terakhir, menjaga persatuan. Jadi, intinya kita nggak bisa cuman ambil haknya aja, tapi kewajibannya malah diabaikan. Kenapa sih hak dan kewajiban harus seimbang? Karena kalau tidak seimbang, akan muncul masalah dalam kehidupan masyarakat. Contoh sederhana, kita ingin lingkungan bersih sebagai hak kita. Tapi kita juga harus menjaga kebersihan, itu juga merupakan kewajiban kita. Untuk apa? Untuk menciptakan lingkungan bersih dan nyaman. Nah, kalau semua orang hanya menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban, yang terjadi justru kekacauan. Makanya, keseimbangan ini penting. Sekarang kita lihat realitanya. Di masyarakat, seringkali kita lebih fokus ke hak, tapi kurang sadar akan kewajiban. Contohnya, yang pertama nih, pajak dan fasilitas publik. Banyak orang menuntut fasilitas yang bagus dari pemerintah, tapi di sisi lain,
masih banyak yang tidak patuh membayar pajak. Bahkan ada juga yang sudah membayar pajak, tapi merasa hasilnya belum sesuai. Ini menunjukkan masih ada ketidakseimbangan dan juga kurangnya kepercayaan antara pemerintahan dan warga negara. Selanjutnya ada kasus tentang lalu lintas. Nah, masih banyak orang melanggar aturan seperti tidak memakai helm ataupun menerobos lampu merah. Tapi ketika mereka ditilang, justru mereka ini merasa dirugikan. Padahal itu adalah konsekuensi dari tidak menjalankan kewajiban. Nah, dari kasus ini kita bisa lihat masalahnya bukan cuma soal aturan, tapi juga pola pikir masyarakat yang belum seimbang. Untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, kita perlu punya nilai-nilai dasar sebagai warga negara, seperti tanggung jawab, disiplin, jujur, dan taat pada aturan. Tanpa nilai-nilai ini, sulit untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan adil. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Nah, dari sisi masyarakat, yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat yaitu meningkatkan kesadaran. Yang kedua, lebih taat aturan. Yang ketiga, mulai dari hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Namun dari sisi pemerintah juga harus menyeimbangkan dengan cara yang pertama, meningkatkan transparansi. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang baik. Yang ketiga, menegakkan hukum secara adil. Jadi intinya, hak dan kewajiban itu bukan pilihan, tapi satu paket. Kalau kita ingin hidup di negara yang adil, maka kita juga harus jadi warga negara yang bertanggung jawab. Semua itu dimulai dari diri sendiri dan mulai dari sekarang. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.